senang sekali ya bisa bertemu ini dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat Sabda. Dan kita saat ini sedang mempersiapkan ini ya masa-masa Paskah gitu ya. Walaupun ini masih Februari, perasaan baru aja Natal gitu ya. Kita sedang mempersiapkan Paskah, tapi ada baiknya kita mempersiapkan lebih dahulu sebelum nanti kita bersama dengan rekan-rekan kita yang lain memikirkan. Jadi saat ini kita akan lihat dasar-dasar yang penting supaya kita bisa mempersiapkan Paskah dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bersyukur ya kita bisa mengikuti seri pertama dari Kopaskah yang akan diadakan hari ini dan juga minggu depan. Jadi minggu depan jangan lupa untuk datang lagi ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang studi Alkitab atau pemahaman Alkitab ya, dan juga storytelling ya. Nanti saya akan menyampaikan sesi yang pertama, lalu untuk storytelling nanti akan disampaikan oleh rekan saya Bima ya. Nah, pada kesempatan yang pertama ini saya menyampaikan satu kunci atau dasar dari semua persiapan Paskah kita, yaitu studi Alkitab atau PA Paskah. Soalnya dalam pengalaman saya menjadi seorang guru sekolah minggu, mungkin ini banyak pelakunya di sini ya. Ketika kita mempersiapkan Paskah, langsung yang kita pikirkan adalah apa? Kegiatan-kegiatan yang menarik, kegiatan-kegiatan yang akan membuat anak-anak merasa fun di sekolah minggu. Itu nggak salah ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita mencintai anak-anak, kita tahu bahwa mereka itu sukanya apa, cara belajar mereka seperti apa. Tapi paling tidak ya, mungkin saat kita mengikuti seri Gopaskah pada pagi hari ini, kita mulai menanamkan satu kebiasaan baru, yaitu menanamkan dasar yang benar dulu sebelum kita membuat atau membuat kreasi-kreasi kegiatan-kegiatan Paskah selanjutnya. Ya, berikut ini garis besarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang akan kita bahas pada sesi pertama ini. Ada pendahuluan, lalu ada studi Alkitab atau PA itu sendiri, kita lihat secara umum nanti pengertiannya. Lalu kita akan mulai dengan Gopaskah, studi Alkitab atau PA Paskah, dan juga nanti ada penutup yang bukan penutup sebenarnya. Oke. Ya, dalam pendahuluan kita akan melihat ya sama-sama bagaimana kita belajar bahwa studi Alkitab itu adalah dasar untuk mengajarkan Paskah yang Alkitabiah dan kreatif. Jadi ini harus diingat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan semua. Studi Alkitab itu adalah dasarnya untuk mengajarkan Paskah yang Alkitabiah dan kreatif. Jangan pernah kita coba-coba membuat berbagai kreasi atau kegiatan apapun tanpa kita back to the Bible, tanpa kita melihat terlebih dahulu apakah itu sesuai dengan apa yang sudah diajarkan firman Tuhan atau belum. Saya mau tanya dulu ke rekan-rekan semua ini ya. Ya, ketika kita merayakan Paskah ya, rekan-rekan semua ya. Ketika kita merayakan Paskah pasti terpikirlah dalam kehidupan kita ya. Apa sih sebenarnya arti kata Paskah itu? Itu ya, pasti ada satu momen dalam hidup kita memikirkan tentang ini gitu ya. Apa sih makna Paskah yang sejati bagi saya gitu ya. Nah, saya jadi ingin tahu nih ya, kapan momen-momen pertama ini gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan dapatkan, atau dari mana? Dari mana kita betul-betul akhirnya tahu apa sih arti kata Paskah, atau bagaimana akhirnya kita tahu makna Paskah yang sejati itu? Mungkin silakan bisa dituliskan di live chat sekarang ya. Bagaimana pertama kali Anda belajar, atau dari mana pertama kali Anda belajar memahami arti kata dan makna Paskah? Silakan. Nah, tapi kita mau lihat ya. Mungkin di sini juga ada yang sudah pernah belajar juga tentang arti kata Paskah sendiri. Bisa kita belajar dari Alkitab, dari alat-alat studi Alkitab ya. Dicari betul-betul apa arti kata Paskah. Setelah tahu dari sekolah minggu, biasanya penasaran kan. Lalu mungkin cari juga di bahasa aslinya, apa sih arti kata Paskah itu gitu ya. Lalu kita juga bisa lihat, mungkin ada yang punya HP, oh saya tahu arti kata Paskah nih dari kamus nih gitu ya. Ya, semua mungkin sudah familiar. Ada yang sudah familiar dengan alat-alat di sini. Tapi kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk sama-sama kita belajar dulu ya. Ada satu pengalaman dalam Alkitab yang ketika mempersiapkan materi ini tuh saya rindu membagikan. Ini hasil PA saya ya. Ketika mempersiapkan materi ini, saya rindu untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang bagaimana seharusnya kita belajar dan memahami tentang arti Paskah tersebut ya. Kita mau sama-sama belajar dari perjalanan ke Emmaus. Di sini guru sekolah minggu, ada yang belum pernah dengar cerita tentang perjalanan ke Emmaus? Ada yang sudah masukkan rencana ini dalam kurikulum Paskahnya? Perjalanan ke Emmaus? Oke. Ya, nah dari perjalanan ke Emmaus ini tadi ada yang bilang ke saya, ini kan pos Paskah, kenapa dijadikan bahan untuk pengantar dari persiapan Paskah? Ya, saya menempatkan diri saya sama seperti dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus gitu ya. Mereka berdua memang sudah mengalami atau sudah dengar tentang kebangkitan Yesus, tentang kematian Yesus.
Bukankah kita juga begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Saat ini kita juga ada di pos Paskah. Tapi benarkah ya apa yang sudah kita pelajari di sekolah minggu, yang kita dengarkan di sekolah minggu, sudah cukup menolong kita untuk memahami arti Paskah itu sendiri? Miris sekali ya, dua orang murid Yesus atau dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus ini, salah satunya adalah Kleopas. Mereka itu sudah bersama-sama juga melihat bagaimana Yesus mengajarkan tentang kematiannya, karena mereka salah satu dari pengikut Kristus ya. Lalu juga bagaimana mereka mendengar dari para wanita tentang kebangkitan Kristus, dan mereka masih meragukan, dan mereka menganggap itu adalah cerita yang mungkin ya dibuat-buat, yang tidak masuk akal mereka sama sekali. Ya, lalu apa yang Yesus katakan ketika Yesus berjalan bersama dengan mereka? Di Lukas 24 ayat 25 sampai 26, Yesus menegur mereka. Oh, betapa bodohnya kamu, lamban hati kamu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya. Lalu akhirnya Yesus berinisiatif. Satu-satunya cara untuk menolong mereka terbuka pikirannya, terbuka hatinya, adalah apa? Yesus harus menjelaskan segala sesuatunya kepada mereka. Ya, segala sesuatu dari kitab suci tentang dirinya sendiri. Itu di Lukas 24 ayat 27. Mulai dari kitab Musa sampai seluruh kitab para nabi. Wow, perjalanan ini bukan menjadi perjalanan yang biasa-biasa aja ternyata. Perjalanan ke Emmaus menjadi perjalanan PA, perjalanan studi Alkitab. Supaya apa? Mereka memahami arti Paskah itu yang sebenarnya tentang kedatangan Kristus. Dan setelah Yesus melakukan semua itu, apa yang terjadi dalam diri mereka? Mereka bukan saja dapat pemahaman yang benar, tetapi Roh Kudus memimpin mereka, memiliki hati yang berkobar-kobar. Ya, hati yang dibangkitkan. Karena apa? Pemahaman itu yang terbuka, dibukakan oleh kitab suci, ya, oleh penjelasan dari Yesus dan pimpinan dari Roh Kudus menolong mereka untuk mengerti dan memahami makna sejati dari karya keselamatan di dalam diri Kristus. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah betul-betul kita memahami arti Paskah itu tentang Kristus itu sumbernya dari Alkitab? Mungkin kita bisa lamban hati, ya, lamban hati terhadap omongan orang, tetapi harap kita semua tidak lamban hati akan yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Dari perjalanan ke Emmaus ini saya belajar tentang Paskah dan studi Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dari sini saya belajar bahwa studi Alkitab atau kegiatan-kegiatan Paskah mengenai penderitaan, kematian, atau kebangkitan Kristus yang efektif adalah yang pertama, kita harus punya disiplin rohani dalam memahami firman Tuhan dan dalam belajar firman Tuhan tentang karya keselamatan Kristus. Jangan kita memulai sumbernya dari omongan orang. Ya, mungkin pertama kali ya kita dengar kesaksian orang, tetapi marilah itu membawa kita untuk melihat apa sih yang dikatakan firman Tuhan. Kenapa kita lamban hati? Ya, kenapa kita lamban hati menjadi tidak percaya? Karena apa? Kita tidak disiplin gitu ya. Kurang disiplin dalam merenungkan apa yang dikatakan para nabi, apa yang sudah tertulis di dalam firman-Nya. Lalu lakukanlah studi Alkitab yang sistematis, teratur, dan menyeluruh seperti yang dilakukan oleh Kristus ya. Dia mengajak dua murid itu untuk mendengarkan penjelasannya. Mendengarkan penjelasannya dari perjalanan itu. Lalu dilakukan secara sistematis, secara menyeluruh ya, dan teratur mulai dari kitab Musa. Nah, lalu dari respons para murid ini, mereka mendengarkan dengan setia. Roh Kudus menolong mereka untuk bisa memahami firman Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh Kristus itu sendiri, dan membuat hati mereka berkobar-kobar. Ya, saya yakin dan percaya pada Paskah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang dipakai Tuhan untuk menjadi pengajar, untuk menjadi hamba Tuhan. Ketika kita sendiri sudah dipenuhi oleh firman Tuhan, ketika kita sendiri sudah digerakkan oleh firman Tuhan tentang arti keselamatan itu, kita pasti akan dapat menyampaikannya kepada murid-murid kita dan anak-anak kita dengan benar. Jadi, ayo kita siapkan Paskah Alkitabiah dan kreatif dengan studi Alkitab first ya. Ini adalah kunci dari segala kegiatan.
Nah, mungkin ada yang belum terlalu familiar ya, apa sih sebenarnya arti kata studi Alkitab itu? Apakah itu artinya kita mendengarkan ini ya, mendengarkan renungan, membaca renungan dan sebagainya gitu ya. Jadi mari kita sekarang sama-sama dulu lihat untuk menyamakan ya persepsi kita tentang arti studi Alkitab. Ya, studi Alkitab. Studi Alkitab ini diartikan sebagai ilmu atau seni mempelajari Alkitab. Ini secara umum gitu ya. Nah, di sini saya kasih tanda kurung digital karena kita juga sekarang ada pada era digital, jadi studi Alkitab digital. Jadi kalau kita mau mendefinisikan ya ilmu dan seni mempelajari Alkitab ya, studi Alkitab itu kita lakukan dengan cara menganalisis kitab, pasal, perikop berdasarkan prinsip-prinsip hermeneutik dengan menggunakan bahan-bahan biblika yang tersedia baik cetak maupun digital dengan cara membaca ya, menelitinya secara manual atau dengan cara-cara yang lazim dipakai dalam dunia digital. Nah, ini definisi singkat yang saya dapat berikan. Jadi bukan hanya sekedar kita merenungkan saja, setelah itu kita membagikan hasil renungan kita gitu ya, tetapi studi Alkitab itu lebih mendalam lagi ya, dengan melakukan analisa lalu penggalian ya dengan bahan-bahan yang ada. Nah, saya nggak akan paparkan panjang lebar tentang studi Alkitab ini ya, karena ya kami sendiri sudah punya informasi yang lebih lengkap tentang studi Alkitab itu dalam modul pengenalan studi Alkitab digital. Ini sudah diikuti oleh beberapa rekan yang mungkin hadir pada siang hari ini tentang studi Alkitab digital. Jadi nanti silakan saja akses ya bahannya ya, bisa cek juga di YouTube Sabda Alkitab, ini sudah ada di situ ya tentang studi Alkitab digital. Kalau mau lebih banyak lagi bedanya studi Alkitab klasik dan digital, lalu bagaimana kita bisa melakukannya ya, silahkan nanti bisa masuk ke dalam modul pengenalan studi Alkitab ini. Nah, lalu berikutnya, kalau kita sudah tahu artinya studi Alkitab, bagaimana sih caranya kita melakukan studi Alkitab? Secara dasar, ya, ini sudah sering juga kami informasikan kepada sahabat Sabda. Yang pertama, mari kita gunakan metode. Ada begitu banyak metode, bisa pilih sesuai kebutuhan. Yang kedua, pastikan kita punya alat-alat belajar. Good tools akan menghasilkan good result. Ketika kita punya tools yang baik, akan memberikan hasil yang tepat dan baik pula gitu ya. Alat bisa berupa referensi, bisa berupa platform digital. Lalu berikutnya, selain kita lakukan secara pribadi, mari kita biasakan untuk kita lakukan juga studi Alkitab ini bersama-sama, karena biasanya akan lebih efektif. Oleh karena itu, yuk mari kita juga lakukan dengan anak-anak kita ya, di sekolah minggu, di sekolah maupun dalam keluarga. Nah, bicara tentang metode ya, ada begitu banyak metode yang dapat kita gunakan, dan itu Bapak Ibu Saudara sekalian sudah bisa mendapatkan video-video tutorial untuk metode-metode studi Alkitab di situs ayopa.org ya. Jadi ada studi Alkitab yang memerlukan waktu yang sangat singkat, itu ada WWG, Walking with God, lalu ada baca gali Alkitab, metode studi Alkitab Sabda, ya, ada OIA, ini juga yang studi Alkitab yang cukup klasik tetapi masih sangat baik juga digunakan ya bersama dengan anak-anak. Lalu juga ada Badeno. Nah, untuk Badeno, baca dengar nonton Alkitab, nanti kita akan bahas lebih lengkap. Nah, selain itu ya, kita juga perlu mempersiapkan alat-alat ya. Harus mempersiapkan alat-alat. Kita menggali Alkitab tanpa alat tak mungkin ya. Alat di sini saya menjadikan ALAT gitu ya. Jadi alat itu kita bicara tentang penggalian ayat, penggalian cara menggali dengan leksikal, lalu asosiasi dan topikal ya. Nah, untuk ayat itu berarti kita menggali konteks jauh, konteks dekat ya dari Alkitab. Nah, alat-alat yang dibutuhkan secara referensi itu bisa dilihat ya, pastinya Alkitab, lalu ada perikop, garis besar, latar belakang, ensiklopedia dan sebagainya. Lalu juga ada studi kata, kita bisa lakukan bisa menggunakan alat-alat kamus, bahasa aslinya, versi-versi Alkitab, konkordansi dan sebagainya. Lalu asosiasi itu adalah hubungan antar ayat yang ada di dalam Alkitab, karena setiap ayat dalam Alkitab itu tidak ada yang tidak terhubung, semuanya terhubung, terintegrasi gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan daftar ayat terkait, referensi silang, catatan ayat. Lalu juga tentang topikal, ini berbicara tentang cara menggali Alkitab berdasarkan konsep atau ide-ide utama dalam firman Tuhan gitu ya. Kita bisa melihat dari referensi intisari pengajaran Alkitab, ada renungan Alkitab dengan urutan topik, bahkan dari kidung dan himne kita bisa lakukan itu sebagai alat untuk melakukan studi Alkitab secara topikal. Ini adalah alat-alat yang berupa referensi. Lalu juga ternyata ada alat-alat Alkitab yang berupa platform digital. Saat ini begitu banyak platform digital, dari desktop, software, web, situs,
aplikasi, chatbot, multimedia, dan Smart Bible ya. Nanti bisa masuk ke smart.sabda.org untuk tahu lebih lengkap tentang Smart Bible. Dan semua ini sudah disiapkan oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan alat-alat yang tepat untuk hasil yang tepat. Bisa nanti masuk ke situs live.sabda.org, lalu di sana bisa dicari di GoSabda bagian studi beralat Alkitab dan ikuti penjelasan lebih lengkapnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Lalu kami juga sudah melakukan beberapa seri yaitu GoSabda, jadi silahkan nanti juga bisa mengikuti di live.sabda.org bagian GoSabda. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita bisa melakukan studi Alkitab? Ya, mari kita lakukan bersama-sama. Tadi saya sudah katakan, secara pribadi kita bisa melatih diri kita lakukan secara pribadi terlebih dahulu untuk disiplin diri, untuk pertumbuhan pribadi rohani kita. Tetapi jangan lupa, mari kita juga lakukan bersama-sama. Sebagai guru sekolah minggu, ini adalah cara yang sangat efektif untuk kita melakukan persiapan mengajar. Ada satu gereja teman saya melakukan persiapan mengajarnya untuk hari Minggu itu dilakukan setiap hari Rabu. Dan yang mereka lakukan di situ adalah PA. PA tentang kurikulum atau ayat yang akan dibahas pada hari Minggunya. Di dalam kegiatan persiapan mengajar itu mereka menggunakan metode yang sangat sederhana yaitu OIA. Di dalam persiapan mengajar itu dalam PA tersebut mereka juga sekaligus melakukan persekutuan dan di dalam sana mereka juga bisa saling memberikan pertanggungjawaban dari hasil belajar mereka ya, apa yang sudah mereka gali secara pribadi mereka sharingkan di dalam kelompok, lalu mereka bisa saling memberikan masukan kepada rekan-rekan mereka ya sehubungan dengan studi Alkitab tersebut, dan ini saya melihat sebagai satu tindakan yang sangat bertanggung jawab dari seorang pengajar, dari seorang hamba Tuhan, dan dari seorang yang memiliki anak-anak atau murid-murid yang dibina ya. Jadi pastikan kita sudah melakukan PA secara pribadi maupun bersama-sama sebelum kita melakukan kegiatan apapun di dalam sekolah minggu. Lalu yang kedua, mari kita lakukan bersama anak atau murid kita. Bukan tidak mungkin kita melakukan studi Alkitab loh bersama dengan anak-anak atau para murid kita. Yang pasti libatkan mereka ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita melakukan PA. Libatkan mereka. Informasikan, umumkan ya, dan berikan kepada mereka apa sih tujuannya kita melakukan studi Alkitab bersama-sama. Studi Alkitab itu biasanya tidak sama dengan kelas sekolah minggu ya. Tidak sama dengan kelas sekolah minggu, biasanya dipilih jam yang lain yang berbeda dengan sekolah minggu atau hari yang lain ya. Lalu pastikan keep it simple. Pastikan Alkitab menjadi fokus dalam studi Alkitab tersebut ya. Fokusnya. Jadi mereka belajar kata-kata yang ada di dalam Alkitab, aplikasi penerapan ya. Pertanyaan pun jawaban harus dari Alkitab ya. Acaranya bisa simpel saja, doa, baca Alkitab ya, lalu diskusi sebentar ya. Setelah itu mereka bisa pulang ya dengan belajar lagi alat bahan yang akan mereka ketemukan lagi pada minggu selanjutnya. Ini beberapa tips ya. Jadi sesuaikan kegiatan PA dengan usia anak, pilih metode yang sederhana ya, fokus kepada proses membawa anak langsung kepada Alkitab. Jangan ceritakan Alkitab dengan kata-kata kita sendiri yang lain ya. Fokus mereka untuk lihat kepada teks Alkitab. Manfaatkan multimedia ini akan menolong mereka untuk fokus kepada Alkitab. Biarkan anak berbagi pelajaran dengan kata-katanya sendiri. Fokuskan PA kepada teologi tentang karakter Allah, keselamatan dan pengudusan melalui Kristus. Lalu berikan pertanyaan-pertanyaan penuntun dan pastikan jawaban-jawabannya itu langsung kepada Alkitab, bukan jawaban yang kita cari-cari sendiri. Langsung tunjukkan, ini alamatnya di sini untuk jawabanmu. Dan biasakan mereka melakukan PA pribadi terlebih dahulu sebelum bertemu dalam kelompok. Ini beberapa tips yang bisa menolong untuk kita memulai PA bersama dengan murid. Ya, sekarang mari kita masuk dalam Gopaskah Studi Alkitab PA. Ada 3 yang dapat kita lakukan, kita bisa lakukannya setiap hari. Ya, lalu kita bisa melakukannya dengan mingguan, kita bisa susun kurikulum secara mingguan, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat ya dengan Badeno Paskah. Nah, apa sih itu Badeno Paskah? Mungkin banyak yang belum tahu mungkin banyak yang sudah tahu apa itu Badeno. Saya akan segarkan sedikit lagi apa itu Badeno. Badeno itu singkatan dari baca, dengar, dan nonton Alkitab bersama. Visinya adalah kami rindu semua orang kembali kepada Alkitab, ya, sehingga kami rindu semua bisa mempelajari Alkitab secara sistematis, multimedia bersama, ya, dengan cara atau sesuai dengan abad ke-21 ini. Karena Badeno ini adalah rencana Alkitab atau studi Alkitab yang interaktif ya, menggunakan alat-alat teknologi ya dan bahan-bahan media sesuai dengan era 21, dan ini ada revolusi cara baca dan belajar Alkitab.
Nah, lalu apa sih itu Badeno Paskah? Ya, Badeno Paskah ini sebenarnya adalah program 7 minggu disiplin Prapaskah yang dimulai ya dari Rabu Abu. Kapan akan ada Rabu Abu? Mungkin bisa di live chat ya. Sudah ditanggalkan tanggal Rabu Abu atau masa Lent ya, akan tanggal berapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Oh, ya. Rabu Abu ya pada tahun ini akan dimulai pada tanggal 22 Februari. Wah, sebentar lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan pada tanggal 22 Februari itu kita akan mulai ya jadwal untuk Badeno Paskah selama 7 minggu ya. Jadi dari mulai Rabu Abu kebangkitan Yesus ya, plus untuk menyambut kelahiran gereja atau turunnya Roh Kudus. Oke. Mengapa kita harus melakukan studi Alkitab dengan Badeno Paskah? Ya, untuk persiapan Paskah ini. Karena dengan Badeno Paskah itu menolong kita ya selama 40 hari ya melakukan persiapan Paskah yang sudah dilaksanakan oleh gereja di seluruh dunia dan sudah dilakukan secara berabad-abad ya, kita lakukan bersama-sama. Dan dengan Badeno Paskah ini kita juga menolong diri kita atau murid-murid kita, anak-anak kita untuk membangun disiplin rohani untuk biblical habit, kebiasaan-kebiasaan Alkitabiah. Dan dengan Badeno Paskah ini juga kita mengajar mereka untuk Bible intake ya. Bagaimana firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam diri kita selama persiapan Paskah. Dan ini adalah dengan Badeno Paskah ini kami berharap ya kita bisa melakukan persiapan Paskah yang relevan dan Alkitabiah, relevan dengan era digital ini juga ya, karena ini adalah PA Paskah yang multimedia dan sistematis, dan dengan Badeno Paskah ini sangat memungkinkan kita untuk kita lakukan bersama-sama. Nah, dalam menyusun jadwal Badeno Paskah ini, kami membaginya ke dalam beberapa tema ya. Untuk yang minggu yang pertama, ada tema-tema Badeno Paskah. Yang pertama itu adalah kita mulai dari dasar nubuatan tentang Paskah dan Mazmur Mesianik. Itu diambil dari Perjanjian Lama dan Mazmur. Ya, jadi dari Keluaran 12 sampai Yesaya 54 inilah dasar-dasar Paskah dalam PL yang adalah gambaran dari Paskah yang kita laksanakan di dalam Perjanjian Baru. Lalu setelah itu di dalam Mazmur kita belajar tentang Mazmur Mesianik ya, nubuatan-nubuatan tentang Kristus ya. Jadi kita belajar dulu dasarnya di dalam minggu yang pertama. Lalu minggu yang kedua ini ya, dari Senin sampai Jumat minggu yang kedua kita belajar tentang awal minggu terakhir, minggu sengsara berdasarkan Injil ya. Dari Yohanes, Markus, Lukas gitu ya. Kita belajar mulai dari Yesus masuk ke Yerusalem disambut sebagai raja itu ya. Kita lihat Minggu Palma di Yohanes 12, Markus 11, Lukas 19, Lukas 20, Lukas 21 ya. Persiapan penderitaan Kristus. Lalu kita belajar di minggu ketiga yaitu minggu terakhir Yesus yang diambil hanya dari kitab Matius. Mulai dari Matius 21 ya sampai dengan Matius yang ke-25. Jadi kita bisa lihat urut-urutannya minggu terakhir Yesus dari kitab Matius. Lalu berikutnya di minggu keempat kita dapat melihat ada perjamuan terakhir dan doa Yesus yang diambil dari kitab Yohanes. Ini adalah cerita ya tentang bagaimana masa-masa terakhir Yesus dengan para muridnya dan doa tentang doa Yesus untuk murid-murid yang sangat menyentuh dan menggugah hati. Ya, secara khusus kita pelajari dalam minggu keempat. Lalu pada minggu kelima kita bisa melihat bagaimana Yesus ditangkap dan diadili dari kisah 4 Injil, mulai dari Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes ya. Kita bisa melihat secara lengkap, jadi bisa melihat keseluruhannya. Dan minggu yang keenam kita bisa melihat tentang penyaliban dan kematian Yesus. Ini ada dari 4 Injil pula, dari Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes. Kenapa kok tidak berurutan? Karena kita berusaha supaya itu bisa diikuti dengan baik ya, lebih runtun gitu ya. Makanya dari Markus sampai dengan dari Yohanes. Ada minggu ke-7 tentang kebangkitan Yesus ya, tentang hari Paskah dari 4 Injil pula, dari Markus sampai dengan Yohanes. Lalu bonusnya adalah tentang kelahiran gereja. Bagaimana diceritakan tentang turunnya Roh Kudus. Jadi begitu lengkap ya, silakan nanti bisa masuk saja ke badeno.sabda.org/paskah. Di situ sudah diberikan jadwal setiap hari, kita bisa lihat ya. Ya, bagaimana kita bisa ikut? Silakan masuk ke badeno.sabda.org/paskah. Nanti akan muncul jadwal pasal untuk hari ini ya. Tertampil seluruh jadwalnya 40 hari. Silahkan klik ayatnya sesuai jadwal yang ada. Lalu nanti akan muncul secara lengkap nih, ada teks audionya. Ini jadwal lengkapnya mulai dari Februari tanggal 22 sampai dengan April ya. Tanggal 21, silahkan nanti bisa diikuti setiap hari, kita bisa klik Senin sampai Jumat ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau Badeno itu Senin sampai Jumat ya, karena Sabtu dan Minggu kita akan fokus juga untuk ibadah. Ya, ini jadwal lengkapnya.
Begitu nanti bisa diklik ya, misalnya diklik satu ayat ya, kita lihat dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 50. Kita langsung bisa lihat bagian baca. Di bagian baca itu nanti akan terlihat ya teks Alkitab yang merupakan pembacaan atau pasal hari itu. Kita bisa pilih berbagai macam versi dalam bahasa Indonesia. Ada Alkitabnya terbuka, ada dari terjemahan baru ya, dan macam-macam versi-versi Alkitab lainnya. Bahkan ada juga dari bahasa suku. Silakan bisa tinggal dipilih. Ini baca dengan teks. Tapi ternyata kita juga bisa membaca dengan cara mendengarnya, yaitu dengan mendengarkan audionya. Ada berbagai macam versi audio yang bisa kita dengar dari Yohanes 12, 1-50 ini ya, dari Alkitab Suara, ada juga dari bahasa-bahasa suku, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sangat menolong kita juga kalau ingin belajar Alkitab sampai ke hati, katanya bicara dalam bahasa suku atau bahasa ibu. Bisa didapatkan juga di bagian dengar ini. Lalu yang paling disukai oleh generasi digital saat ini adalah bagian nonton. Setiap perikop ya yang ada tentang Paskah itu ya, itu sudah ada videonya ya, terutama video film Lumo, ada juga film Yesus ya, bisa di bagian nonton. Jadi dibagi berdasarkan perikop, bisa kita pilih ya mana yang akan kita pelajari terlebih dahulu, yang kita akan lihat, yang akan kita tekankan pada saat itu ya. Silahkan bisa di bagian nonton. Tidak hanya dibaca, dengar, dan nonton untuk teksnya, karena ini adalah juga situs program untuk studi Alkitab ya. Kami juga memberikan berbagai macam fitur atau fasilitas untuk melakukan studi Alkitab. Yang pertama ya, dengan studi kita bisa melihat atau kita belajar topik, tema ya dari Yohanes tadi ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 50. Kata-kata kunci yang ada di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 50 bisa kita klik. Begitu kita klik, kita akan masuk dalam kamusnya ya, kita akan masuk dalam bagian-bagian yang menjelaskan misalnya tentang kata penghakiman, tentang kata ini ya, tentang kata Yudas atau tentang nama Yesus itu sendiri. Ada juga kita bisa belajar Alkitab lewat komik. Ini juga sangat menolong untuk generasi digital belajar tentang komik. Ya, lalu setelah itu kita melihat bagian pertanyaan. Di sini sangat menolong untuk kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan untuk mempertajam ya pelajaran atau studi Alkitab dari pasal yang kita pelajari pada hari itu. Lalu ada bonusnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bonus di sini adalah gambar-gambar yang sesuai yang bisa dipakai sebagai alat peraga juga ya, lalu juga ada lagu-lagu yang sesuai dengan PA pada hari itu. Lalu juga ada bagian suku, tadi sudah saya sampaikan ya, jadi Badeno ini juga ada dalam bahasa suku, silahkan bisa diakses saja, dan jangan lupa mari lakukan Badeno ini bersama-sama. Ya, jurnal atau Badeno PA Paskah ini ada 4 langkah sederhana yang sangat menolong untuk nanti anak-anak atau murid-murid kita bisa berbagi, karena hanya baca, dengar, nonton, lalu kita buat catatannya, ya mana satu ayat saja yang paling berkesan atau berbicara ke hati saya. Tanyakan mereka alasannya apa dengan kata-kata yang singkat saja, dan tanya kepada mereka bagaimana ayat ini menolongmu untuk lebih memahami Paskah, lalu berdoalah bersama dengan mereka. Ini 4 langkah sederhana yang bisa kita pakai ya. Jadi jurnalnya bisa disusun seperti ini catatannya ya. Nanti kalau ada yang mau lihat lagi catatannya seperti apa, materi akan dibagikan. Ya, jadi jangan khawatir ya. Jadi mari kita ajak teman kita untuk menggunakan Badeno Paskah. Sudah ready, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sudah ready saat ini di situs badeno.sabda.org. Nanti bisa dilihat saja di bagian Paskah. Dan selama 7 minggu kita akan menggali, mengerti, mengalami, dan menikmati cerita Paskah dengan cara yang segar, sistematis ya. Bukan hanya lewat teks, tetapi juga multimedia. Oke, kita lihat untuk ide-ide studi Alkitab PA lainnya. Mungkin belum di kurikulum setiap minggu kita bisa susun ya. Jadi minggu pertama Yesus memasuki Yerusalem, yaitu Minggu Palma, sampai dengan ketika Yesus bangkit. Silakan bisa dibuat kurikulumnya atau studi Alkitabnya secara mingguan, fokus kepada ayat-ayat. Ini bisa menjadi salah satu contoh patokan. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana kita bisa melakukan studi Alkitab tadi ya, dengan studi bermedia Alkitab, studi berkomik Alkitab, ya, studi bersuara Alkitab, lalu studi beralat Alkitab, dan sebagainya. Dan ya, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian juga untuk melihat dalam seri-seri Natal kita ya, saat ini tentang studi Alkitab, tentang cerita, film, Paskah, dan drama, semuanya akan menolong kita untuk melihat bagaimana melakukan studi Alkitab dalam setiap kegiatan. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Siap untuk Paskah? Kalau siap untuk Paskah, pastikan kita sudah melakukan studi Alkitab terlebih dahulu ya. Ya, karena memang PA atau studi Alkitab itu adalah cara kunci untuk kita merayakan Paskah yang mendasari semua cara yang lain, storytelling, drama, maupun film.
Tetapi ya PA yang seperti apa dan apa yang akan kita lakukan? Ya, yang pasti yang pertama, siapkan hati kita. Lakukanlah dengan hati yang siap. Renungkanlah firman-Nya. Ini bukan sekadar tentang kegiatan, tentang cara, atau tentang alat. Lalu yang kedua, pastikan kita melakukan itu dengan smart. Karena kita sedang bersinggungan dengan generasi digital. Generasi yang begitu smart. Lakukan PA yang smart. Gunakan langkah-langkah dan libatkan juga alat-alat multimedia dan gunakanlah Alkitab yang smart. Mau tahu lebih lengkap tentang Alkitab yang smart? Silakan masuk ke dalam smart.sabda.org. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana kita bisa melakukan studi Alkitab atau PA Paskah dari situs paskah.sabda.org. Begitu banyak bahan-bahan untuk studi Alkitab Paskah yang dalam situs tersebut ya. Melimpah sekali, bisa dipilih ya, bisa dicari, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ikuti terus seri Paskah dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Setelah ini akan ada rekan saya Bima yang akan menyampaikan tentang storytelling, dan juga minggu depan akan ada rekan-rekan saya yang lain menyampaikan tentang film Paskah dan juga drama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan selamat studi Alkitab, selamat melakukan PA Paskah supaya Anda siap memiliki Natal yang alkitabiah dan kreatif dan bermakna bersama dengan murid-murid Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saat ini kita masuk di dalam sesi yang kedua, yaitu tentang storytelling Paskah. Saya mau tanya dulu nih kepada Bapak Ibu semuanya, dari Bapak Ibu semuanya, apakah di sini sudah ada yang ditugaskan untuk menyampaikan cerita Paskah dalam perayaan Paskah di sekolah minggu besok? Pasti sudah ada atau belum? Ya, oke Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk di dalam storytelling Paskah. Nah, sebelum kita akan membahas materi lebih lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, saya Bima, saya salah satu staf di Yayasan Lembaga Sabda, dan saya akan menjelaskan dulu beberapa garis besar Bapak Ibu tentang materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama nanti pendahuluan tentang kita akan belajar bersama mengenai tradisi-tradisi Paskah yang sudah dilakukan, lalu kita akan belajar mengenai storytelling itu sendiri, dan kita akan melihat bagaimana storytelling di dalam Alkitab. Lalu kita nanti masuk dalam Go Paskah, storytelling Paskah, lalu selanjutnya kita masuk dalam penutup, kita nanti akan melihat beberapa kesimpulannya. Dan yang pertama, kita akan masuk dulu mengenai tradisi Paskah, dan yang pertama pasti kita akan melihat tradisi Paskah yang dilaksanakan pertama kali itu pasti dilaksanakan oleh bangsa Yahudi ya. Dan kita akan melihat bagaimana tradisi Paskah yang dilakukan pada saat itu. Yang pertama, bahwa kepala keluarga itu dalam tradisi Paskah mereka mengucapkan puji-pujian lalu mengedarkan cawan anggur pertama. Jadi itu yang pertama dilakukan selama tradisi Paskah oleh umat Yahudi pada waktu itu. Lalu kedua akan ada makan kecil disajikan sebagai hidangan pendahuluan. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan cawan anggur yang kedua diedarkan kepada keluarga. Dan yang ketiga ini seperti acara puncaknya. Ada seorang anak laki-laki yang harus bertanya mengenai apa arti semua upacara ini. Jadi mereka menanyakan anak dari keluarga anak laki-laki ya bertanya apa dari makna dari upacara Paskah ini. Lalu kepala keluarga menjawab dengan membacakan kitab Ulangan dari Ulangan 26 ayat 5 sampai 11. Jadi orang tua menjelaskan makna Paskah yang mereka lakukan saat itu. Jadi berita Paskah itu diceritakan sejak dari tradisi zaman Yahudi pertama kali, dan itu dilakukan secara terus-menerus hingga sekarang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Lalu yang terakhir diikuti dengan pembacaan kitab suci, kemudian disambut dengan nyanyian, salah satunya adalah Mazmur, diambil dari Mazmur 113 sampai 118. Nah, itu tradisi Paskah ya yang dilakukan oleh umat Yahudi pada waktu itu. Lalu sampai perkembangan zaman saat ini, tradisi Paskah yang dilaksanakan di dunia, ternyata beberapa negara juga melakukan tradisi Paskah, dan kita akan lihat bersama tradisi Paskah apa saja yang dilakukan sih. Di sini setidaknya ada 9 ya yang saya ambil. Yang pertama, Festival Layang-Layang di Pulau Bermuda, Inggris. Lalu tradisi Skopje del Caro itu mengarak gerobak tinggi yang diisi dengan kembang api, dan itu nanti diikuti dengan pesta kembang api dilakukan di Florence, Italia. Ada tradisi yang unik juga, melempar pot di Pulau Corfu, Yunani. Dan ada tradisi dalam menyambut Paskah, mereka juga membuat omelet raksasa, ini dilaksanakan di Prancis. Lalu yang kelima, tradisi mencambuk atau pemelaska di Republik Ceko. Dan keenam ada menikmati amandeos atau almond ya, ini kacang almond ini yang dilakukan di Portugal. Dan ini biasanya dibalut juga dengan coklat. Lalu ada tradisi Whit Monday, ini
tradisi dilakukan dengan cara saling membasahi dengan ember yang diisi air, dengan pistol air, dengan alat penyemprot air, dan ini dilakukan oleh Polandia, dilakukan oleh pemuda remaja yang ada di sana. Lalu juga ada tradisi membuat karpet warna-warni di Guatemala. Lalu tradisi yang sering dilakukan oleh gereja-gereja baik di Indonesia, yaitu tradisi menghias telur. Bapak Ibu, ternyata dari tradisi awal bangsa Yahudi sampai tradisi-tradisi perayaan Paskah di dunia sampai saat ini, ternyata semuanya sudah berbeda ya Bapak Ibu. Ya kadang ya tradisi digunakan untuk menyampaikan makna Paskah. Memang tidak semua tradisi jelek, tetapi akhirnya ketika tradisi ini menjadi pesan utama dalam Natal atau menjadi tujuan utama dalam Paskah, akhirnya makna Paskah bisa kehilangan. Jadi hilangnya makna Paskah itu dikarenakan Paskah kehilangan maknanya karena Paskah mulai melaksanakan, karena orang-orang atau gereja-gereja sekarang, bahkan negara-negara sekarang itu dalam melakukan Paskah mereka mengutamakan perayaan-perayaan Paskah, tradisi Paskah tersebut, sehingga warisan tradisi terpenting Paskah yang sudah dimulai sejak zaman dahulu oleh bangsa Yahudi pada waktu itu sudah mulai hilang di dalam keluarga, yaitu tradisi cerita tentang Paskah. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan belajar dan kita akan mengembalikan bersama-sama tentang tradisi Paskah yang mulai tergerus oleh keberadaan zaman ini, yang mulai hilang maknanya, sehingga kita akan kembalikan lagi tradisi yang sebenarnya supaya kita dapat memahami dan anak-anak kita dapat memahami makna Paskah yang sesungguhnya. Kita akan masuk terlebih dahulu, sebelum kita masuk dalam cerita Paskah, kita akan melihat dulu tentang storytelling atau cerita. Bapak Ibu, kata storytelling itu terdiri dari dua kata. Yang pertama tentang cerita, story itu berarti cerita atau kisah, lalu telling itu memperkatakan, menyampaikan dan mendongengkan. Dan storytelling bisa kita ambil kesimpulan bahwa kegiatan atau aktivitas untuk menyampaikan sebuah cerita. Lalu saya mengambil dari dua definisi, sumber definisi tentang storytelling. Yang pertama dari National Storytelling Network, mendefinisikan bahwa storytelling merupakan seni interaktif menggunakan kata-kata dan tindakan atau gerakan untuk mengungkapkan elemen-elemen dan gambaran dari sebuah cerita guna mendorong imajinasi pendengar. Lalu dari Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 mendefinisikan storytelling adalah cara bertutur kata dalam menyampaikan cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan dalam upaya memperkenalkan ataupun memberikan keterangan tentang hal baru. Nah, di sini saya akan juga memberikan ke Bapak Ibu tentang kekuatan dari storytelling. Yang jelas yang pertama, storytelling itu lebih praktis dan fleksibel. Karena apa? Karena bisa dilakukan oleh seorang diri dan dapat dilakukan dimanapun. Jadi kita bisa melakukan secara pribadi dan dapat dilakukan dimanapun. Yang kedua, lebih murah karena dapat dilakukan dengan atau tanpa alat peraga. Lalu yang ketiga, anak lebih menyukai cerita. Yang jelas ini ada dua perbedaan, kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil biasanya diikuti dengan variasi cerita yang menarik disertai dengan pengulangan bagian tertentu atau poin-poin yang penting kita ulang supaya anak yang kelas kecil ini lebih paham. Yang kelas besar biasanya kita itu harus membangkitkan rasa ingin tahu atas kelanjutan cerita, karena kita buat mereka penasaran dengan kelanjutan ceritanya ini apa, sehingga anak tertarik dengan apa yang kita ceritakan. Dan kita akan melihat juga manfaat dari storytelling. Apa saja sih manfaatnya? Setidaknya saya di sini mendapatkan 4. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar, mungkin ada tambahan yang lain. Yang pertama itu menimbulkan minat baca. Yang kedua itu meningkatkan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, menambah penghasilan. Dan yang keempat, memudahkan untuk melakukan presentasi. Nah, itu adalah kekuatan ya, manfaat dari storytelling. Nah, sekarang kita akan melihat nih Bapak Ibu, storytelling dalam Alkitab. Apa sih yang dikatakan Alkitab, atau apa sih kandungan Alkitab? Apakah ada cerita di dalam Alkitab? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama dulu kita akan melihat bagaimana kata cerita ini ketika kita tulis di dalam kamus Alkitab. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka kamus Alkitab, lalu Bapak Ibu mengetik kata cerita, nanti ada beberapa keluarga kata dari cerita ini di Alkitab. Bapak Ibu bisa menemukan beberapa hal. Yang pertama, ada kata bercerita itu 2 kali, ceritakan 9 kali, ceritakanlah 10 kali, diceritakan 5 kali, diceritakannya lah 3 kali, kuceritakan 4 kali, menceritakan 43 kali,
menceritakannya ada 5 kali. Jadi Alkitab sendiri begitu banyak dan begitu kaya akan cerita yang bisa disampaikan atau yang disampaikan firman Tuhan disampaikan melalui cerita, dan kita bahkan sampai saat ini kita bisa memperolehnya atau memperoleh firman Tuhan melalui cerita. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kita mulai dari Perjanjian Lama ya, tentang bercerita. Nah, Allah sendiri menceritakan perintahnya kepada para nabi untuk disampaikan kepada umat Israel. Lalu setelah itu para nabi juga menceritakan firman-Nya itu kepada bangsa Israel. Dan setelah bangsa Israel mendapatkan cerita tentang kebenaran firman dari para nabi, lalu orang tua Israel kembali menceritakan tentang Allah kepada anak-anak mereka. Jadi melalui cerita, anak-anak bisa mengenal Allah dan melalui orang tua, dan orang tua melalui para nabi. Lalu cerita dalam PB, ya kita tahu sendiri bahwa Ibu, dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus juga menceritakan Injil dan kebenaran firman Tuhan kepada para murid, pengikut, dan pendengarnya melalui khotbah, melalui pengajaran, perumpamaan, dan lain sebagainya. Kita tahu di situ lalu para murid dan para rasul kembali menceritakan pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus itu, dan kesaksian tentang Tuhan Yesus itu, baik secara verbal maupun secara surat kepada jemaat-jemaat yang mereka layani. Lalu setelah itu orang tua yang menangkap berita dari para rasul atau para murid, mereka menceritakan kembali firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Jadi melalui bercerita kita bisa melihat kesimpulannya bahwa baik dari PL maupun PB, kebenaran firman Tuhan disampaikan lewat cerita dengan berbagai cara, hingga akhirnya cerita tentang kebenaran firman Tuhan juga kita bisa terima hingga sampai saat ini. Ini merupakan sebuah bukti bahwa bercerita merupakan alat yang powerful untuk menyampaikan pesan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita masuk dalam Go Paskah, storytelling Paskah. Ini Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan, kita harus tahu dulu ya bahwa yang kita sampaikan adalah sebuah cerita Paskah, dan yang kita sampaikan cerita Paskah harus sesuai dengan kebenaran menurut Alkitab, bukan sesuai dengan kebenaran diri kita sendiri ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi tadi. Yang pertama kita harus melihat dulu bagaimana sejarah Paskah dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya bahwa Paskah itu dimulai dari sejak Perjanjian Lama, dan Paskah pertama kali itu dilakukan di mana bangsa Israel itu memercikkan darah anak domba, lalu darah anak domba itu ditaruh di tiang pintu mereka, sehingga ketika pada waktu itu malaikat mau datang menghampiri mereka, ketika rumahnya itu terdapat tanda dari darah anak domba tersebut, mereka dibebaskan dari maut. Dan pada waktu itu bangsa Mesir yang saat itu ya, karena pada waktu itu bangsa Israel masih di tanah Mesir, bangsa Mesir khususnya untuk anak sulungnya mengalami kematian karena tidak mendapatkan tanda darah anak domba di tiang pintu mereka. Jadi Paskah pertama kali itu adalah peristiwa ini, di mana tulah yang ke-10 diberikan Tuhan Allah. Lalu Paskah di Kanaan, ini upacara sunat dikembalikan lagi dalam perayaan Paskah. Jadi perayaan Paskah ini diperbarui. Lalu dalam perayaan Paskah, setelah ini ya bangsa Israel kembali ke sudah datang atau sudah masuk ke tanah perjanjian, mereka melakukan Paskah dengan pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban Paskah untuk merayakan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Jadi ini mulai dirayakan perayaan Paskah di tanah perjanjian. Nah, pelaksanaan perayaan Paskah Perjanjian Lama, nah ini yang pertama itu persiapan. Yang pertama persiapan itu mereka atau keluarga itu menyembelih anak domba yang tidak bercacat, dan ragi yang ada di rumahnya itu dibuang, mereka mulai menyalakan lilin. Lalu setelah itu mereka memecah-mecahkan roti seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Ada acara makan bersama dengan urutan yang sudah diatur ya. Lalu ini kayak jadi sebuah poin pentingnya bagaimana di sini orang tua berbagi cerita Paskah. Anak muda bertanya kepada orang tua, apa sih makna dari perayaan Paskah ini? Lalu orang tua menceritakan maksud dari perayaan Paskah kepada anak-anak mereka, sehingga anak mereka itu mengerti dan paham apa maksud dari perayaan Paskah atau apa maksud dari Paskah ini. Dan itu sudah dilakukan turun-temurun hingga sampai saat ini. Tradisi ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu selanjutnya mereka melakukan pujian, pemberkatan, makan, dan menyajikan Mazmur Paskah yang sudah saya jelaskan tadi di awal juga. Dan kita masuk dalam perayaan Paskah di Perjanjian Baru. Bapak Ibu tahu bahwa Paskah ini dimulai pada masa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri melakukan Paskah seperti yang dilakukan di masa Perjanjian Lama ya. Jadi
Setelah itu Tuhan Yesus, kalau di Alkitab dikatakan ada 3 kali Tuhan Yesus melakukan perayaan Paskah, tapi pastinya lebih dari 3 kali ya selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini, tapi yang tercatat di Alkitab 3 kali. Lalu yang kedua itu Paskah baru itu menjelang kematian. Ini mengikuti urutan dari kematian sampai kebangkitan Kristus ya, mulai ketika Yesus naik keledai di Yerusalem, memasuki Yerusalem. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, lalu melakukan perjamuan Paskah bersama dengan para muridnya. Ketika peristiwa di Getsemani, Tuhan Yesus tadi juga sudah dijelaskan Ibu Evi, ketika Tuhan Yesus berdoa, dan saat itu juga ditangkap, sampai pada Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan ya masa gereja mula-mula, mereka mulai memperingati kebangkitan Yesus dari kematiannya. Jadi sudah memaknai Paskah, yaitu tentang kebangkitan Yesus dari kematiannya yang yang juga kita rayakan hingga sampai saat ini. Lalu kita akan melihat nih cerita fakta menarik dari Paskah. Yang pertama itu fakta kematian, dan yang kedua tentang fakta kebangkitan Yesus. Dari fakta kematian dulu, ini ada beberapa bukti kematian Yesus ya, bahwa Yesus itu benar-benar mati. Ini penting yang harus disampaikan kepada anak-anak, bahwa Yesus itu benar-benar mengalami kematian. Jadi bukan cerita di mana Yesus itu digantikan orang lain, bukan. Tapi bukti bahwa Yesus benar-benar mengalami kematian. Yang pertama, kepala pasukan. Dia mengatakan sendiri bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Ketika Tuhan Yesus saat itu mati, terjadi peristiwa yang dahsyat. Lalu dia baru mengakui bahwa Yesus adalah orang benar. Lalu Yusuf dan Nikodemus, ini Yusuf dari Arimatea ya. Ini merupakan orang terpandang pada saat itu. Dia menguburkan Yesus. Kata menguburkan berarti membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati. Lalu orang banyak yang setuju, salibkan dia. Itu mereka pulang dengan memukul-mukul dada. Ya, setelah melihat peristiwa kematian Yesus dan peristiwa yang terjadi, akhirnya mereka menyadari bahwa perbuatan mereka itu salah, dan bahwa ketika Yesus mati, mereka menyesali dengan cara memukul-mukul dada mereka. Juga oleh murid-murid atau para murid, yaitu orang-orang terdekat Yesus, mereka sendiri juga menyaksikan dari dekat bagaimana Yesus benar-benar telah mati. Dan fakta yang kedua tentang kebangkitan Yesus, ya ini yang perlu harus kita sampaikan juga kepada anak-anak, bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian, membuktikan bahwa dia sudah menang dari maut. Yang pertama, ini jadi saksi kebangkitan Yesus ya. Yang pertama, para perempuan ya, ketika beberapa perempuan pagi-pagi buta ya, pagi-pagi benar mendatangi kubur Yesus dan mendapati kubur Yesus kosong, dan mereka dijumpai oleh malaikat, dan malaikat memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Lalu Maria Magdalena, dia sendiri telah melihat Yesus yang benar-benar bangkit. Jadi Yesus menampakkan diri kepadanya. Juga para prajurit penjaga kubur Yesus, mereka melihat sendiri bagaimana Yesus bangkit dan kuburnya itu terbuka. Lalu ini peristiwa perjalanan di Emmaus. Jadi Emmaus tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Evi yang pertama kali, dan oleh para murid-murid. Ya, ini ada ratusan murid ketika tempat terbuka melihat Yesus hidup. Jadi pada waktu itu sebelum Yesus naik ke surga juga, mereka kan ada 500-an murid, sekitar 500-an murid yang datang dan melihat Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita mengerti juga tentang makna Paskah bagi dunia, gereja, dan saya. Tanpa kita menceritakan Paskah, tanpa anak-anak yang kita ceritakan mengenai maknanya, ya bisa dikatakan cerita kita gagal. Anak-anak atau adik-adik yang kita jelaskan harus dapat mengerti makna bagi dirinya. Tapi kita akan melihat makna Paskah bagi dunia, gereja, dan saya. Yang pertama, bagi dunia, Paskah merupakan sebuah kabar baik. Jadi Paskah itu bukan telur, bukan kartu Paskah, bukan tentang makan malam, tetapi Paskah merupakan sebuah kabar baik untuk banyak orang. Jadi mengapa kita merayakan Paskah, itu yang kita ceritakan, bahwa Paskah itu sebagai bukti Yesus bangkit dari kematiannya. Lalu Paskah menjadi pengharapan bagi dunia. Orang yang berdosa atas kejahatan, kematian adalah realitas yang harus dihadapi. Tetapi mereka ketika putus asa terhadap semuanya itu, akhirnya Paskah memberikan harapan bagi mereka. Jadi orang Kristen harus berbagi dengan dunia, berbagi dengan orang-orang Kristen, berbagi dengan dunia ini, menceritakan sebuah pengharapan di dalam Kristus, pengharapan pembebasan bagi siapa sih? Pembebasan bagi orang miskin, tertawan, dan buta. Jadi orang yang tertawan, kita harus menceritakan bahwa di dalam Yesus, mereka yang tertawan oleh dosa akan dibebaskan, yang buta rohani akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi rohnya,
sehingga Yesus datang benar-benar memberikan kebebasan bagi kehidupan mereka. Lalu bagi gereja, makna Paskah bagi gereja itu pasti gereja akhirnya dipanggil untuk melayani. Melayani lalu melayani, setelah melayani gereja dipanggil juga untuk bermisi atau menjalankan amanat agung yang sudah diperintahkan oleh Kristus sebelum dia naik ke surga. Setelah itu makna Paskah bagi gereja, gereja diminta untuk memproklamasikan, yaitu apa? Berita Injil kepada semua orang yang ada di dunia ini. Lalu apa yang jadi makna Paskah bagi saya? Ini nanti yang bisa dijelaskan juga kepada adik-adik, bahwa Paskah itu memperdamaikan. Jadi permusuhanku dengan Allah telah dihapus. Lalu Paskah itu memberikan kemenangan. Aku menang atas musuh-musuhku. Dengan Paskah kita sudah diampuni, dosaku telah diampuni dan tidak diperhitungkan lagi. Dengan Paskah kita sudah dibenarkan, statusku dinyatakan benar oleh Allah. Lalu dengan Paskah kita ditebus dan hidupku telah ditebus dengan darah Kristus. Nah, saat ini kita sudah melihat bersama-sama tentang Paskah di dalam Alkitab. Kita sudah mengetahui maknanya. Saat ini kita masuk dalam persiapan storytelling Paskah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa persiapan dalam kita mempersiapkan storytelling Paskah. Yang pertama itu persiapan dasar atau persiapan rohani. Persiapan rohani yang harus pertama kita lakukan adalah berdoa. Jadi kita berdoa meminta Tuhan menuntun kita, memberikan hikmat kita untuk kita bisa mempelajari, bisa menggali, dan nantinya bisa menyampaikan pesan Paskah ini dengan baik. Dan setiap pesan Paskah ini kita doakan supaya dapat diterima atau dapat dimengerti oleh anak-anak yang kita layani. Lalu yang kedua, kita membaca dan mempelajari keseluruhan kisah Paskah. Di sini kita baca karena dalam hal ini kalau kita tidak akan membaca ya nanti kita akan sulit apa yang akan kita ceritakan ya, pastinya ini akan membaca Alkitab ya, kita akan engage dengan Alkitab. Lalu yang ketiga, kita melakukan studi atau catat hal detail dari latar belakangnya, dari tokohnya, kata yang diulang, tempat, peristiwa, emosi, suasana, nanti kita akan pelajari. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Evi ya, bisa menggunakan Badeno tadi kan, alat Badeno, studi dengan Badeno. Kita bisa melakukannya studi dengan cara ini. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Evi. Lalu persiapan materi. Nah, dalam persiapan materi kita pelajari bagian Alkitab yang ditentukan untuk cerita Paskah saat itu. Nggak mungkin ya Bapak Ibu kita akan menceritakan Paskah pada anak-anak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nggak mungkin kan? Karena anak akan hanya dapat menangkap itu hal yang pokok saja, sehingga kita pelajari bagian tertentu saja dari cerita Paskah. Bagian mana sih yang akan kita ambil untuk kita ceritakan kepada anak. Lalu setelah itu kita susun rumusan tujuannya. Tujuannya anak ini ketika sudah mendengarkan cerita Paskah, tujuannya supaya apa toh? Oh, tujuannya supaya mereka semakin yakin bahwa mereka sudah menerima keselamatan di dalam Kristus. Contoh seperti itu. Lalu kita mulai menyusun outline-nya, struktur ceritanya, dimulai dari pembukaan. Isi pembukaannya apa saja sih yang akan saya berikan? Nanti alatnya yang dalam pembukaan ini apa saja? Kata-kata yang akan saya sampaikan apa saja? Lalu isinya ya sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan. Ketika kita sudah melakukan studi Alkitab tadi, lalu kita tutup. Dalam hal penutupan ini ya kita sampaikan kembali, harus disampaikan inti dari cerita Paskah yang kita sampaikan ini sehingga anak-anak juga paham kembali. Oh, ini toh maksudnya. Lalu setelah itu kita mengumpulkan bahan studi, tempat, peristiwa, karakter, dan lain-lain ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Hevi, kita kumpulkan lagi bahan-bahan studinya seperti apa. Lalu kita susun cerita sesuai dengan kebutuhan pendengar. Bapak Ibu, pendengar kita kalau ada anak-anak pasti beda-beda ya. Pendengar yang di kota dengan pendengar yang di pedesaan pasti berbeda, apalagi yang ada di pelosok pasti berbeda. Berbeda lagi juga yang usia kecil tadi juga sudah saya jelaskan, dan usia besar pasti berbeda. Kita harus observasi juga di sini ya. Pendengar kita itu seperti apa, kebutuhan mereka itu seperti apa. Dari situ ketika kita sudah observasi, kita bisa menyusun sesuai kebutuhan mereka. Lalu kita persiapan alat bantu ya. Kita pilih alat bantu, bisa dengan gambar, poster, boneka, papan flanel, papan tulis, peta, atau alat-alat multimedia. Ini tadi sudah disampaikan juga
di depan oleh Ibu Evi. Alat-alat multimedia sekarang sudah tersedia banyak. Silakan Bapak Ibu bisa mengaksesnya di internet dan bisa menggunakannya juga. Ini sangat membantu untuk menceritakan Paskah kepada anak-anak. Lalu ketika harus membuat, buatlah alat bantu secara kreatif mungkin. Jadi buatlah alat bantu itu secara kreatif. Lalu ini yang penting, latihan menggunakannya. Jangan sampai ketika kita tidak latihan ya, nanti ketika kita tidak latihan, kita terbalik-balik dalam penggunaan alatnya. Harusnya ini digunakan untuk mengisi, sudah kita gunakan untuk pembukaan. Wah, kita kan jadi panik. Nah, itu jangan sampai. Karena nanti ketika kita panik, itu akan membuyarkan segala, bisa saja menjadi materi kita bisa buyar dan kita akan kebingungan sendiri. Jadi perlu latihan dalam menggunakan alat-alat tersebut. Lalu kita masuk goal storytelling Paskah. Nah, ini kita sudah masuk dalam kita menyampaikan cerita Paskah kepada anak-anak. Yang pertama, kita buka dengan doa. Ini pasti Bapak Ibu sudah sering melakukannya ya. Ini kita meminta agar Roh Kudus menolong sehingga kita dapat menyampaikan cerita Paskah ini secara akurat dan alkitabiah, secara kudus membuka hati para pendengar. Ini penting dan yang harus dan wajib untuk kita lakukan untuk melakukan cerita Paskah. Lalu yang kedua, kita bisa berinteraksi dengan Alkitab melalui baca, dengar, nonton Alkitab bersama. Ini dengan Badeno ya, karena sekarang kita berinteraksi dengan Alkitab tidak hanya dengan membaca saja, tapi kita bisa mendengar juga dan kita bisa menonton. Nah, ini ada beberapa tips nih ketika kita mengajak anak-anak untuk berinteraksi dengan Alkitab. Yang pertama, ajak mereka bisa bersautan untuk membaca Alkitab. Mungkin Bapak Ibu dan saudara atau kakak-kakak bisa membaca ayat yang ganjil, nanti adik-adik membaca ayat yang genap. Lalu bisa juga meminta anak-anak bergantian untuk membaca. Tunjuk saja, oh itu si Nara, kamu ayat yang pertama ya. Oh itu si Vio ayat yang kedua. Oh itu si Gerald ayat yang ketiga, dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu juga bisa putar audio, ini salah satu cara ya, bisa memutarkan audio Alkitab di audio.sabda.org, lalu bisa juga memutar video Lumo tentang Paskah di lumo.sabda.org. Dan ini ya, dalam pembukaan cerita, pilih kalimat yang pembuka yang efektif dan menarik supaya anak-anak mengetahui bahwa mereka sedang bergalak dalam cerita, sehingga bisa fokus pada cerita yang kita ceritakan. Contoh, pagi-pagi benar, di mana banyak orang yang belum bangun, di mana banyak orang belum aktivitas, di mana keadaan masih sepi, ada beberapa perempuan yang datang ke sebuah kuburan. Adik-adik tahu kuburan itu apa ya? Nah, kita bisa tanya juga kepada mereka, berinteraksi. Kita menanyakan pertanyaan ini menjadi sebuah bentuk interaksi mereka kepada anak-anak supaya mereka juga bisa kembali menarik fokus mereka kepada kita. Dan seterusnya mungkin Bapak Ibu bisa melakukan dengan hal yang lain. Jadi ini pembukaan penting ya untuk kita bisa mendapatkan perhatian dari anak-anak. Lalu dalam penyampaian isi cerita ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menceritakan kisah Paskah dengan cara yang menimbulkan harapan, bukan ketakutan atau kecemasan ya. Kita ceritakan bahwa Paskah ini sebagai bentuk kita dibebaskan, sebagai bentuk kasih Allah kepada kita sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa, sehingga kita bisa memperoleh kerajaan surga. Atau kita bisa menceritakan pengharapan-pengharapan lain tentang Paskah, bukan menimbulkan ketakutan ya. Lalu ini cara berbicara kita pada anak dengan nada yang hangat dan menenangkan. Jangan sampai nanti ya, kalau kamu tidak percaya Yesus, hati-hati. Ada bukan fokus pada apa yang kita beritakan, ya itu maksudnya benar tapi malah jadi takut pada kita, dan adik-adik menjadi kok seperti ini, jadi malah dia ketakutan. Lalu ceritakan fakta kisah Alkitab dari kisah Paskah dari Alkitab yang sudah kita sampaikan. Jadi kita ceritakan tentang fakta yang ada di Alkitab. Jadi Bu Evi tadi juga sudah sampaikan bahwa jangan kita mengambil pesan dari atau makna Paskah sesuai dengan diri kita atau sesuai dengan makna kita sendiri, tetapi apa yang ada dalam Alkitab itu yang kita sampaikan. Lalu tekankan fakta bahwa Yesus sungguh hidup. Ya, ini karena Paskah memang tentang kebangkitan Yesus dari mati, ini yang harus kita tekankan kepada mereka. Lalu 2 menit lagi ya Kak. Oke, thank you. Lalu biarkan anak membangun citra mentalnya sendiri berdasarkan cerita Paskah dari Alkitab.
Dan hindari menggunakan alat peraga yang atau gambar yang dapat mengalihkan perhatian dari cerita dan pesan Paskah. Jadi ini penting ya, gunakan alat peraga yang sesuai, yang sangat-sangat mendukung untuk adik-adik fokus atau memahami cerita Paskah. Jangan sampai malah alat peraga itu malah mengalihkan adik-adik tentang makna Paskah yang sesungguhnya. Jangan sampai ya. Atau biasanya kalau telur, kita tidak bisa menjelaskan tentang telur mengenai Paskah, akhirnya adik-adik hanya fokusnya ke telur dan sebagainya. Kita harus berhati-hati juga. Lalu jelaskan penggunaan istilah kata-kata yang sulit. Mungkin kubur, kita bisa jelaskan kepada adik-adik, kubur itu apa toh? Kubur itu tempat meletakkan orang yang sudah mati. Lalu kita juga jelaskan kubur pada masa Tuhan Yesus saat itu seperti apa, gua yang ditutup oleh batu. Lalu juga kita bisa jelaskan mungkin kata malaikat. Malaikat itu apa toh? Malaikat itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan pesan Allah dan sebagainya. Kita juga harus jelaskan penggunaan istilah atau kata-kata yang sulit. Nah, sampai pada penutup, kita bisa menyampaikan kembali inti cerita. Jadi kita sampaikan kembali inti cerita dari yang kita ceritakan tuh apa toh, sehingga anak-anak di dalam penutup ini bisa mendapatkan makna atau pesan Paskah ini yang nantinya bisa dibawa mereka pulang dalam kehidupan mereka. Lalu arahkan anak untuk membuat aplikasi praktis. Aplikasi mereka ketika mereka sudah mendapatkan inti cerita, kita challenge mereka untuk membuat aplikasi praktis dalam kehidupan mereka. Dan jangan lupa mendorong anak-anak menceritakan kembali kisah Paskah kepada orang lain. Tujuannya supaya mereka juga ikut bermisi. Jadi kita mulai ajak mereka bermisi dari sejak kecil. Sehingga nanti ke depannya atau harapannya setelah dewasa mereka sudah terbiasa untuk bermisi. Lalu yang terakhir kita berdoa. Memohon Tuhan supaya anak-anak dapat menangkap cerita Paskah dengan baik, mengaplikasikan segala sesuatu yang kita sampaikan ini dengan baik dan mereka benar-benar bisa bermisi, menceritakan kepada teman-temannya tentang berita keselamatan dalam Yesus sehingga banyak orang atau teman-teman mereka diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh infografis urutan cerita Paskah yang bisa saya bagikan. Ini saya overview saja, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya di web. Nanti akan saya berikan situsnya. Jadi pertama itu di ruang atas nanti perjamuan bisa dimulai dari perjamuan malam terakhir bersama para murid ya. Lalu nanti Yesus berdoa, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan pada saat itu kita bisa ceritakan ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan masuk dalam mahkamah agama, Yesus diadili dan ada peristiwa yang menarik. Di situ Petrus menyangkal Tuhan Yesus ya sebanyak 3 kali. Lalu sampai pada scene di Pilatus di mana Yesus diadili oleh Pilatus. Lalu di situ ada peristiwa juga bahwa Barabas dibebaskan dan akhirnya Yesus yang ditangkap. Dan sampai pada Pilatus gagal membebaskan Yesus pada waktu itu. Pilatus sudah berusaha ya, tapi tetap saja gagal. Lalu sampai ke perjalanan ke Golgota, Yesus memanggul salib dalam perjalanannya. Lalu di dalam tengah perjalanan kita bisa ceritakan juga tentang Yesus ditolong Simon dari Kirene menolong untuk memanggul salib Yesus. Dan sampai pada di Golgota, Yesus disalibkan. Akhirnya Yesus mengalami kematian atau wafat. Ya, ini diceritakan bahwa Yesus benar-benar wafat mati di atas kayu salib. Dan sampai pada kubur Yesus dimakamkan. Lalu Yesus bangkit. Ini tadi yang sudah ceritakan. Yesus mengalami kebangkitan dan akhirnya Yesus menampakkan diri. Ini pertama kali kepada Maria Magdalena. Ya, ini bisa Bapak Ibu dapatkan nanti di sini ya Bapak Ibu di pepak.sabda.org. Nah, sebagai penutupnya dalam kesempatan kali ini, saya simpulkan ya Bapak Ibu bahwa kematian dan kebangkitan Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah, mengampuni, menebus, dan membenarkan kita dari dosa, serta memberikan kita kemenangan atas musuh-musuh kita. Itulah berita Paskah yang harus kita ceritakan kepada anak-anak yang kita layani. Silakan Bapak Ibu bisa mendapatkannya bahan-bahan Paskah untuk mengunjungi situs paskah.sabda.org atau juga bisa mengunjungi di pepak.sabda.org. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan.